Penangkapan terhadap oknum seorang perwira polisi yang berdinas di Polsek Manguharjo, Polres Madiun Kota karena polisi mengamankan 37 gram sabu. Pelaku telah menjual sabu pada para pelanggan. Sabu yang diamankan merupakan sisa hasil penjualan. Sementara para pelanggan hingga saat ini belum diketahui. Pasal yang kita gunakan sebagai pengedar. Memang udah lama ini main? Ya cukup lama. Dan kalau boleh tahu pangkatnya yang inisial B ini apa? Ini yang tadi saya sampaikan ya Mas ya. Ini dalam artian kita melakukan upaya hukum ya, terhadap seseorang, ada seorang laki-laki. Dan itu saat ini pun sudah kita lakukan proses pemeriksaan di tahap penyidikan. Seperti itu. Tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap pelanggannya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, terlihat jelas gerak-gerik pelaku saat mengintai dan mencari celah untuk masuk ke dalam ruangan hingga akhirnya berhasil membawa kabur 2 unit laptop. Aksi pelaku terekam CCTV sehingga memudahkan tim kelewang Satreskrim Polresta Padang untuk menangkap pelaku. Beserta barang bukti, pelaku bernama Ruli digelandang polisi. Diketahui pelaku merupakan residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kini harus kembali mendekam di balik jeruji. Barang hasil curian rencananya akan dibelikan narkoba jenis sabu. Kita lihat hasil rekaman dari CCTV yang ada di perusahaan atau PT tersebut. Setelah kita lihat untuk rekaman CCTV, kita dapati untuk pelaku merupakan residivis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Inilah AK, 32 tahun, seorang pria yang menggunakan kaos Provos Polri, terus memegang pistolnya bahkan usai dikepung oleh warga di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku yang mengaku sebagai polisi ini nyaris dihakimi warga setelah meneriaki pengendara motor dan berniat menakut-nakuti warga dengan pistolnya. Polisi yang menerima laporan warga langsung mengamankan AK beserta pistol yang ternyata hanyalah korek api. Pelaku merupakan seorang security yang berjaga di salah satu perumahan di Kecamatan Palangga, Goa. Setelah kami amankan, kami bawa ke kantor. Senjata ini kami periksa dan ternyata benda yang menyerupai senjata api tersebut adalah senjata mainan atau yang biasa digunakan sebagai korek api. Akibat perbuatannya yang meresahkan, polisi gadungan ini masih menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Petugas melakukan pengejaran terhadap sekelompok nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom ikan. Polisi yang sedang melakukan patroli di perairan laut langsung mengejar nelayan tersebut hingga ke perairan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, namun para pelaku berhasil kabur dan meninggalkan perahunya di perairan. Pelaku dia melarikan diri dan berhasil menemukan sampan atau perahu. Dari perahu nelayan, polisi menemukan bom ikan dan alat menyelam yang digunakan para pelaku untuk menangkap ikan. Kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku bom ikan yang meresahkan warga dan nelayan setempat. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Inilah video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi seorang pria yang tiba-tiba mendekati seorang wanita merupakan calon penumpang bus di ruang tunggu lantai 2 Terminal Bus Purabaya Bungurasi, Waru, Sidoarjo.
Pria tersebut awalnya berusaha memberikan minuman ke korban dan ternyata pelaku berusaha memegang payudara korban dengan cara merangkul. Di saat bersamaan, petugas keamanan terminal memergoki aksi tersebut dan langsung mengamankan pelaku serta menyerahkannya ke polisi. Dia melakukan kekerasan seksual terhadap korban tersebut. Modusnya yaitu dia melakukan membujuk rayu, menanya-nanya kepada korban, kemudian si pelaku melakukan perbuatan cabul yaitu meraba-raba. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kawanan copet beraksi di depan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Peristiwa terjadi saat Pramono dan Rano hadir di puncak acara Abang None Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Keduanya beraksi dengan berpura-pura sebagai wartawan dan berbaur dengan para awak media yang tengah melakukan peliputan. Tertangkap kamera, dua pria diduga pencopet tengah mengoper sebuah ponsel curian. Korban pencopetan bernama Farhan Fauzan, pegawai suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta Barat. Kasus pencopetan berakhir damai setelah dua pelaku yang sempat membawa ponsel korban akhirnya mengembalikan barang curian. Selanjutnya saya anggap kasus ini telah selesai, dikarenakan HP saya telah kembali dalam kondisi yang utuh. Saya berharap untuk masyarakat lainnya agar tetap berhati-hati terhadap barang pribadi. Dalam akun media sosialnya, korban juga menjelaskan ponselnya sudah kembali dalam kondisi utuh pada Sabtu malam. Pelaku yang mengembalikan barang curian menggunakan jasa kurir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga desa Sindang Pandon, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di lahan kosong. Pada saat ditemukan, kerangka manusia berserakan beserta kain kafan yang sudah lusuh. Menurut warga, kerangka manusia ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain. Mereka pun kemudian melaporkan ke warga sekitar. Anak-anak mentang layangan, terus katanya banyak kain kapan sama tulang, pada berantakan katanya. Emang di sini tempat pemakaman atau gimana? Iya, makam keluarga. Oh, makam keluarga. Tahu keluarganya siapa? Nggak tahu keluarga saya dari sono. Udah dari lama berarti Bu ini? Udah lama. Ternyata benar saja, kerangka yang ditemukan di lahan kosong yang dijadikan perumahan ini dulunya adalah pemakaman. Bahkan sebelum dilakukan proses penggalian untuk dijadikan perumahan, 30 makam sudah dipindahkan ke tempat pemakaman yang baru. Dulu pernah disebutnya makam jengkol, cuma saya batasnya kan nggak tahu, cuman pernah saya pindahkan semua karena ahli warisnya memang menjual tanah tersebut, dianggap bahwa itu tuh bukan tanah wakaf gitu ya. Akhirnya kita pindahkan, ini udah bener nih, udah pasti ya. Nah akhirnya kita pindahkan, tapi ke arah sini memang kita nggak tahu ke lapangan karena kan nggak beda seperti sana aja noh, jadi nggak kelihatan. Pihak desa Sindang Panon akhirnya memindahkan kerangka manusia ini untuk kembali dimakamkan di tempat pemakaman umum Kendal Bubuhan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.